mampirin santuy-santuy. Hai, episode mampirin kali ini kita akan mampir ke rumahnya Denver, Indonesia. Gimana sih ketawanya? Santuy. Ketawa gimana? Ntar coba dia suruh ketawa ntar. Dan sayangnya kita tidak membawa kamera, jadi Bawa pakai- kameranya, baterainya nggak bawa. Ya, bawa kamera tapi baterainya yang nggak ada. Follow. Tiba-tiba pas dibuka, wah kosong. Astagfirullahaladzim. Ya kita pakai handphone aja, nggak apa-apa lah ya, masih bisa. Bagus lah gambarnya. Oke, sebentar lagi kita sampai. Nanti kita lihat aja nih siapa sih si Denver Indonesia ini. Stay tuned. Akhirnya kita sampai juga di rumahnya Mas siapa? Raka. Kok nggak tahu sih? Oh Biar dia kenalan. Coba kau dulu. Mas, nggak apa-apa ya diganggu hari ini? Nggak boleh sebenarnya, Ya sedih banget. tapi udah datang nggak apa-apa. Udah. Ketawa lagi. Begitu ya. Udah nanti aja ngomong seriusnya nanti ya. Siap. Kita sambil duduk-duduk Siap. santai. Paling sekarang aku mau lihat-lihat dulu sekeliling ikan-ikannya. Ini saya juga bawa ikan dari rumah. Ikan hiu. Ikan. Ikan di sini tuh udah di DP 50 juta. Enggak semua. Oh, nggak semua ya? Nggak semua. 50 juta sedikit lah. Oh sedikit. Oh sedikit. Serem nggak dia? Serem. Dia? Berarti satu kolam tuh 50 juta. Enggak. Jadi kita per ekor hitungnya. Oh, tapi itu main partaian berarti Mas? Main Atau partaian. gimana? Cuman buat reseller tetap aja. Enggak semua. Oh, nggak kita semua on. reseller dapat Iya, ya? Berarti kalau misalkan misalnya ada orang-orang yang mau belanja ke Mas Raka, bisa daftar jadi resellernya atau misal Kita lihat kriteria dulu. oh Mas. kriterianya dulu ya? Nggak Iya. sembarangan orang bisa Enggak. beli? Apalagi yang awal yang ngeluh nggak semangat kita nggak pakai. Oh, Itu kita lagi. Keras ya. Ini dari mana Mas? Jakarta. dari Jakarta. Cipete. Dari Cipete. Cipete. Nah, Oh, gitu ini ya. kenapa ini bisa tiba-tiba cupang gitu? Karena Tuh, dari dulu Babe. sebenarnya Nih, Nah, dia ini bapaknya ayahku. Vina. Ini ayah. sebenarnya udah lama suka cupang, cuman kan taunya cuman cupang-cupang aduan ya. Pengaduan. Dulu tuh kita main, bukan dulu ya, maksudnya dulu saya mainannya cuman beli yang goceng 2000 gitu-gitu kan. Terus kok lihat di rekomen YouTube tuh kayak rame banget tuh masyarakat tuh. Rame Maksud ya? saya ngelihat, ya akhirnya wih, seru nih kayaknya. Akhirnya ngeliat-ngeliatnya, wih seru nih, ngonten aja deh. Oh Gua bilang. enggak, terus kan ada yang ngubungin aku. Oh iya, adiknya dia mau ngendorse cupang. Itu udah 7 bulan yang lalu loh. 7 bulan. Udah Iya. 7 bulan. Apaan sih cupang kok di endorse, maksud gua nggak ngerti ya pasar Iya. cupang ya. Terus sampai akhirnya iseng lihat-lihat, bagus-bagus ternyata. Maksudnya mutasinya udah beda dari yang at least 10 tahun yang lalu sampai sekarang gitu tuh. Jauh beda. Jauh ya? Karena kan dulu kayak serit-serit, Dulu kan slayer, lagan. slayer gitu-gitu kan. Iya. Terus sekarang lihat yang warna kuning apa, terus biru, avatar. Variannya banyak lah kalau sekarang. Ngeri ya? Ngeri sekarang. Berarti masyarakat salah satu pencetak genetik itu juga nggak? Salah satu sih enggak, cuman salah 1000 mungkin. Oh iya? Ya, soalnya kesalahan masyarakat itu banyak, bukan satu. Jadi salah 1000 bukan salah satu. Thanks mas. Mas Raka, berarti kalau di sini ini ikan di sini semua breed punya Mas Raka semua. Iya, breed semua. Berarti nggak ngambil ikan dari mana, atau misalkan ada kan, misal kita beli indukan nih, kita beli indukan terus, wih ini cakep nih kita breed di sini, terus kita nanti apa sih namanya tuh? Plasma gitu. Ya digitu-gituin kah? Kita Dulu pas- sempat nggak begitu? Dulu sempat kayak gitu. Oh. Cuman sekarang karena susahnya ikan kan, susahnya nyari ikan, udah kita Emang bikin. susah. Susah sekarang. Karena permintaan
dengan stok itu Indonesia itu jauh. Masih begitu? Jadi kita kurang dan selalu kurang. Nggak pernah yang namanya beredar itu kelebihan ikan itu nggak pernah. Oh iya, perasaan ibaratnya kalau sehari nih Mas Raka ngejual 150 biji, Iya, itu kan banyak tuh Mas. banyak. Sedangkan Tapi ikan itu masih kurang. masih kurang. Bisa begitu ya? Blue rim guys. Itu blue rim? Iya kan? Tahu lah aku ini blue rim. Pokoknya yang ekornya biru-biru berarti blue rim. Biru-biru putih. 3 juta tuh satunya. 3 juta. Oh nggak tahu. Gue nggak berani pegang deh kayak gitu. Nah ini tuh ikan-ikan yang udah disiapin buat nanti malam lelang ya? Iya. Sebagian lah seperempat. Sebagian ini Tuh, seperempatnya. berarti masih ada Berarti 3/4. Nanti malam target 150 ekor lah. mantap. Sore ini gue mau sedikit atau banyak nanya ke Mas Raka. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah nge-DM. Coba dong Mas, main ke Mas Raka tanyain. Nah itu tuh ada tuh udah gue siapin. Anjay. Jadi salah satu pertanyaannya netizen teman-teman itu udah berapa lama sih Mas Main cupang? Kalau main cupang sebenarnya dari baru lulus SMA udah main. Oke. Ya, tapi kalau untuk fokus di usahanya ini itu sekitar 5 tahun. Oke. Nah, kalau untuk luar biasanya karena up-nya itu ketika di Instagram, Oke, dilelang ya? dilelang Instagram. Oke. Karena di Facebook nggak segila Instagram pasarnya. Oh, beda ya? Beda jauh banget. Oke. Jadi ya sekitar kita hitunglah 7 tahun. Tuh, 7 tahun untuk memulai bisnis profesional di cupang. Iya, betul. Berarti dari proses 7 tahun itu at least 2 tahun terakhir baru nyayurnya atau gimana? Iya, baru 2 tahun kemarin lah. Oh gitu tuh. Jadi jangan beranggapan kalau misalkan main cupang pengen langsung kaya. Betul. Karena kan semua usaha kita bicara kalau di usaha itu bukan 5 juta jadi 10 juta. Yap. Tapi kalau di usaha itu 5 juta bisa jadi 60 juta atau minus kan kayak gitu kalau usaha. Yes, benar, gue setuju kalau itu. Makanya ya rezeki juga sih hoki. Rezeki juga ya. Iya. Tapi kenapa Mas Raka? Karena hype banget nih dia di Instagram kalau lelang. Aduh, enggak lah. Pertanyaan kedua nih Mas. Kenapa Manson cupang reot? Ini sejarahnya tuh seru kayaknya nih. History ya? History. Curhat jadinya kalau Manson. Oh nggak apa-apa. Jadi Manson itu nama nakalnya kita waktu dulu. Nama nakal gua nih. Oke. Jadi ya zamannya gua sekolah yang suka tawuran, kriminal lah dulu gitu. Oke. Dan gua sempat dianggap dulu sama salah satu guru gue yang jadiin motivasi gua juga. Raka tuh nanti setelah lulus dari sini nggak bisa jadi apa-apa, paling jadi tukang parkir di depan. Tuh, Pak, Bu Guru, nih Mas Raka Adi nih sekarang jadi bos cupang. Tapi kan sekarang alhamdulillah kemarin ke sekolahan, Oke. gua masuk dalam buku nasional cupang ya dan masuk di Gramedia. Oke. Dan gue membawa nama SMK tempat gua dulu diujar. Pak, alhamdulillah sekarang dulu yang katanya nggak bisa jadi apa-apa sekarang bisa bawa nama sekolahan ke buku gitu. Kadang ya emang begitu. Tapi kalau segi positifnya itulah motivasi. Iya, karena kalau gua jadiin dendam atau masalah itu sebagai acuan lebih baik kalau gua. Oke, berarti kalau cuma dendam tapi tidak jadi acuan lebih baik percuma. Jadi Dendam harus doang. kalau kita dendam kan sama aja. Oke, berarti itulah sejarahnya. Manson. Setidaknya Manson cupang reot. Nah kok reot? Reot. Dulu awal mulai itu gua main di gubuk bang. Karena gua dulu modal cuma 400.000. Jadi gua manfaatin tempat dari bahan-bahan sekitar lah. Akhirnya gua bikin gubuk. Bikin sendiri mas. Ada yang bantuin sih. Oh iya maksudnya lu nge-create sendiri gitu? Iya. Gubuk itu? Jadi gitu gubuk dan memang tempatnya banget deh. Daerah Banget mana deh, tapi mas? Di komplek BSI 2 di tempat mertua lah gitu. Oke. Jadi dengan ilmu seadanya, keyakinan, semangat dan kerja Yakin. keras niat ya, gue bisa gitu. Enggak, tapi kok udah mertua emang lulus SMA udah langsung menikah? Iya langsung lah gitu. Karena dulu kan gue tipe orang kalau udah pengen ya harus kalau gue. Oh gitu. Nah, tapi gue tunjukin perbuatan gue. Oh. Dalam arti gue lulus sekolah ya, gue harus dapat kerja. Setelah Oke. dapat kerja ya langsung gitu. Oh berarti bukan sebelum maksudnya kayak nyambil main di cupang sambil kerja juga. Iya, Awalnya begitu. awalnya gitu. Berarti awal hobi sampai akhirnya kerjaan beneran dilepas, fokusnya di cupang. Benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada berapa jenis ikan yang ada di sini?
Jenis di sini sebenarnya jenis cuma ada berapa ya? Sedikit kalau jenis sih nggak sampai 10. Cuman untuk warnanya di sini banyak. Oh, emang beda-beda mas? Beda. Jadi kan ada plakat jenis itu, Giant, terus Krontel yang serit itu, Yang serit. dan Half Moon. Half Moon Oke, tuh ekor panjang. ekor kan? panjang. Oke. Dan gua di sini cuma fokus di plakat fancy dan koi. Selebihnya nggak ada di sini. Oh ya, Iya. kan ada tuh kayak misalkan jenis avatar. Avatar ya ada. Itu nggak ada di sini? Nggak ada, Nggak mainan? nggak main. Oh. Cuman suka ada karena kalau kita breeding atau pijah galaksi, plakat Nemu koi tuh. galaksi pasti keluar yang kayak gitu. Oke mas, pertanyaan selanjutnya, rate harga di sini tuh berapa sampai berapa? Kalau di sini datang ke rumah ya, Datang ke rumah? kita bicara datang ke rumah bukan online ya. Oh beda ya? Beda. Jadi kalau datang ke rumah sebenarnya mau yang 50.000 pun ada. Gitu. Yang ngebedain apa? Kenapa datang sama online beda harganya? Kalau di online itu karena yang kita sajin itu pasti yang luar biasa. Oke. Heeh. Kalau yang ke rumah mereka milih. Itu kan pasti ada yang biasa-biasa yang kita nggak tampilin di online. Oh gitu. Berarti yang ditampilin Mas Raka ini ikan yang super lah ya? Iya, yang lumayan lah kalau di online. Oke. Ya itu rate-nya dari yang datang ke rumah itu 50 sampai berapa? 50 sampai tak terbatas. Oh tak terbatas. Tak terbatas. Karena kita main di hobi kan. Hobi itu nggak mahal, yang mahal ceritanya kan. Wis. Mantap. Ini nih, begitu. Kalau di online berapa Mas? Kisaran berapa sampai berapa? Kalau di online sih biasanya plakat koi ya, mulai dari 250.000 Sampai tak terhingga. sampai tak tertinggal. Karena kan pernah jual juga satu ekor tuh 7 juta pernah. Itu hobi ya. 1 ekor. Apa sih kok bisa sampai 7 juta tuh Mas? Nggak ngerti, bang ini berapa gitu, terserah hargain aja, bilang kayak gitu. 6 juta gitu kan balas. 7 juta oke, kasih nomor rekening gitu. Sir, itu satu ikan 7 juta cuy. Iya, satu ikan. Jenis apa? Multicolor. Multicolor. Karena kan kita mainnya di hobi kan. Iya sih, Kalau hobi iya. kan orang suka berapapun mereka punya uang dibayar. Iya sih. Kalau yang bilang ikan cupang mahal ya mungkin Nggak dompetnya belum cukup gitu aja. Oh benar. Sebenarnya nggak ada yang mahal. Tergantung bagaimana dompet kita aja ya kan. Oh benar. Kalau dompetnya tipis ya sulit. Dompet lu? Dia nih. Lo tebel ya tuh. Magnum minggir Magnum. Magnum. Yang rokoknya masih Magnum Magnum Blue. Blue, motornya bit ember. Lewat ya. Jangan lu ngechat Mas Raka. Jangan. Maaf ya. Jangan. Oke, kita lanjut di permasalahan yang online tuh. Nah, Oke. gue pengen tahu kayak misalkan teman-teman juga pengen tahu cara jual online itu gimana sih Mas? Kalau gue sekarang ya yang lagi tren di cupang itu live Instagram, lelang atau flash deal. Oh itu ya? Uh-uh. Nggak, kenapa kepikiran nih? Gue kan tadi sempat ngobrol-ngobrol di luar video ini. Jadi ternyata Usut Punya Usut itu live Instagram itu pertama kali yang ngadain tuh Mas Raka. Iya, betul. Bener? Jadi sampai akhirnya seller cupang yang lainnya itu akhirnya ngikut Mas. Betul. Jadi awalnya tuh dulu Diwai Gembel ya. Kita bawa nggak apa-apa ya Bang Diwa ya. Peace ya. Ntar kita mampir nih ke sana nih. Peace Bang Diwai. Jadi gini, ceritanya dulu gue baru main di Instagram. Oke. Dan waktu itu subscriber Bang Diwai masih 30.000 lah, 30 sampai 40. Oh baru mulai lah ya. Nah, cuman di masa itu 30.000 Bang Diwai itu udah luar biasa, paling banyak menurut gua. Akhirnya gua kepikiran kan untuk panggil Bang Diwai endorse ke rumah karena gua baru buka toko lagi tuh kan. Baru buka Di sini Mas tempatnya. Di depan dulu sebelum besar kayak gini gua di depan juga toko. Nah, ketika besok nih H-1 dia pengen ke rumah, gue berpikir nih, otak duit gue berpikir. Wes, otak duit nih. Jadi Bang Diwa itu Instagram dan YouTube-nya lumayan ya, pengikutnya, dan gue coba kok kayaknya bisa nih kalau gue live dengan sebenarnya sebelum Bang Diwa gue udah live ya, cuman kalau misalkan ada Bang Diwa ini mungkin ketopang sama followernya mereka. Kalau ada Bang Diwa ini ya kan. Akhirnya gue coba, Bang Diwa, tolong dong bantu gue live bareng buat kita jajan besok gitu. Gitu. Akhirnya semalam itu dengan 1 jam gue dapat sekitar 7 sampai 8 juta 1 jam dulu. Cincai nggak tuh? Nah, akhirnya habis dari situ mungkin Bang Diwai memang lagi disorot banyak penjual cupang. Nah, akhirnya tanyalah ke Bang Diwai, "Bang, bisa nggak live bareng gitu kan?" Live bareng. Ya, sebutannya tuh kalau misalkan live IG tuh bisa
MC ya Mas ya? Ya MC. Atau enggak live bareng sama orang lain lah ibaratnya gitu. Nah, Oke. akhirnya kan udah berjalan waktu sampai sekarang gitu, nggak ngaruh gitu. Mau ke Bennett atau apa, yang penting nih Bang Diwai atau ujungnya ini Kepegang? Kepegang, nggak kenapa-napa. Jadi akun fake atau baru pun bisa nopang bareng. Dengan ada tarifnya tapi. Dengan ada tarifnya per jam biasanya. Gak usah disebutnya, nanti kaget. Gitu. Jadi sebenarnya awal mula Instagram itu sampai sekarang gitu. Masuk 2 tahun setengah kurang lebih. Kurang lebih 2 tahunan lah, 2 tahunan. Berarti pencetus untuk itu tuh karena memang Bang Diwai mau datang. Wih, bisa nih. Iya. Jadi Awal mulanya dari situ ya. karena gue lagi tuh lihat di Instagram nggak ada yang sadar gitu bisa live jualan. Nah gue memang lagi tuh gue coba lah. Oh ya ya. Karena- Entah nggak tahu juga jadinya gimana ya. Betul, karena gue baca peluang kan. Kayaknya bisa coba, dan gue yakinin kalau kita berusaha, kita ngelakuin hal apapun, masa ya kita nggak dikasih rezeki sama Tuhan. Yes. Kayak gitu. Paling penting itu. Sampai akhir keterusan sampai sekarang. Terusan sampai sekarang, dan mungkin sekarang jadi tren ya. Jadi tren ya ya ya. Yang ya. dari Facebook pun penjual banyak yang pindah Instagram sekarang. Untuk lelang itu. Lelang. Tapi kan tadi usut punya usut misalkan kayak Mas Raka udah sampai ganti tuh 200 account Iya. karena ke ban. Nah, coba ceritain dah Mas, kenapa sih? Kok bisa di ban gitu maksud gua? Kayak main Mobile Legends tau gak lu? Link yang di ban tuh. Serem tuh hero tuh. Cuk, asli itu. Kenapa tuh Mas? Kalau kenapa gue nggak ngerti ya. Gue positif aja. Gitu. Oh, awalnya pasti negatif dong. Awalnya Kamu iya. jangan. kita kulik nih dia nih. Oke, awalnya pasti ini kenapa sih gitu, pertanyaan lah itu. Awalnya ini kenapa gue juga sempat ya sampai buntu aja. Karena gue dihajar tuh semalam bisa 10 akun gue hilang. Semalam tuh 10 akun tuh ke Bennett Instagram live, dan besoknya Instagram permanen gue hilang kayak gitu kan. Sampai segitu ya? Sampai 200 account tuh IG. Iya, kalau live, kalau permanen hilang tuh sekitar 60-an lah. Nah, untuk penyebab sih gue nggak tahu ya. Penyebab terbesar lah, at least kita bahas kenapa kok bisa. Itu kan berarti kan ada report. Iya, betul. Kalau sementara sih gue pikir ya report aja. Di report sama sih. Nggak tahu. Pernah diusut nggak? Pernah dicari tahu nggak? Nggak mau, karena nggak dapat duit, ngusut ngapain? Bener. Sekarang kan kalau kita pikirin masalah nggak udahnya. Bang. Iya iya iya. Sekarang selama di Instagram kita masih bisa bikin akun, ya udah kita nggak usah masalahin. Masalah kesel atau emosi itu manusiawi. Manusiawi ya. Manusiawi ya. Yang penting kita kan itu mah ya baru tikungan tajam, kan masih ada Oh jalan berarti keluar. kan ada waktu sniper itu masih kurang serem ya? Kurang serem. Itu yang di band itu yang serem ya? Serem banget itu. Semalam tuh kalau orang-orang biasa itu 10 kali ke Bennett, anjir, gue jualan gini banget. Mungkin udah males. Kalau gua sih makin lu hajar. kalau gue makin emosi ya gue makin semangat kalau gue. Tuh Karena bedanya tuh. biarin masalah yang nyerah sama gue kalau gue. Iya iya iya. Lu sampai mana lu ya? Iya, sampai mana lu masalah gitu. Ini salah satu quotes lah ibaratnya dari Mas Raka bahwa udah masalah sampai males sama dia. Jadi insya Allah mah ya nggak akan ada masalah itu lagi lah ya Mas ya. Betul. Oh, tuh sampai 200 live IG ke band, 60 akun hilang. Ya lu bayangin aja kenapa dia sampai akhirnya bisa senaik ini di percupangan. Ya lu bayangin tuh proses dia tuh sampai begitu tuh. 200 IG lu kan bikin mager cuy itu cuy. Iya, mager lah sampai Sampai minjem minjem teman. handphone teman, sampai berapa kali ganti handphone, terus tuker follower dong, bikinin akun gue 10 gue kasih cupang kayak gitu. Sampai kayak Oh gitu. sampai sebegitunya Mas. Karena memang terbatas. Satu handphone kan bikin Instagram nggak bisa lebih dari 10. Udah ampun dah kalau itu mah mager gue sih kayaknya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Biasanya kalau live, ini masih nyambung ke live IG ya. Kalau live IG itu Mas Raka seminggu berapa kali sih? Maksudnya atau memang sudah terjadwalkan atau belum terjadwal? Atau semau-mau lu aja? Kalau gue sih semaunya sih sebenarnya. Jadi Tahap dia udah semaunya. Lu ngerti kan? Tahap dia udah semaunya. enggak, semaunya itu dalam arti ketika gue di sini memang udah kegiatannya berkurang, mungkin gue naik gitu. Oh, gua kira udah banyak duitnya. Enggak ya. Orang Betawi itu memang katanya AA BB. Kalau gue nggak ada puasnya kalau gue. Selagi kalau itu lu positif. ya. Oh, Ya. Betawi. Betawi. Oh, babe gue juga sama. Tahu ya Be ya, Betawi itu gimana Be? Cuman kita pengen patahin Be. Betawi itu nggak gitu. Alright. Oh. Nunggu moodnya berarti. Kalau mood sih, gue profesional ya. Oh, profesional. Nggak mood pun kalau gue pengen naik ya gue harus mood gitu. Oh, itu karena banyak yang nge-DM-in salah Banyak satu. yang nge-DM. Kayak ini malam ini gue event kan,
itu gue naik 7 jam karena banyak banget permintaan, bang gue kemarin belum dapet ikan lu, belum dapet gitu. Sedangkan kalau datang ke rumah gue nggak bisa, gue di luar daerah, gimana? Oh iya banyak yang seperti itu ya, buyer ya. Nah, lu kan bisa WhatsApp gue, bisa kita video call pilih ikan, sensasinya beda, lebih seru itu ya? atau naik gitu. Oh sama nih kayak dia nih, sama kayak saudara gue nih juga nih, sukanya ngebit doang tapi kabur nggak dibayar. Nggak ya? Dibayar Banyak dia. mas, yang beat and run juga banyak kasusnya. Itu malah biasa, banyak pasti. Di semua bidang tuh kalau lelang gitu pasti ada. Makanya, Ada langganan nih berarti. alhamdulillah. Sultan nih sebutannya kan, kalau misalkan di Cupang yang ngebitnya tinggi itu Sultan. Sultan ini nih, Sultan Andara nih, Sultan mana nih gitu loh. Itu banyak yang sering misalkan kayak beli lagi. Kalau abang lihat lelangan gua, pasti abang lihat yang ngebit orangnya itu juga. Jarang yang ganti. Itu udah langganan. Ada yang udah sampai 2 tahun beli, 1 tahun. Emang hobi mereka. Satu hobi, kedua ya kita udah CS banget lah. Oke. Jadi dalam arti kalau pengakuan mereka, gue dengan nonton live lu seru gitu. Oh nyari sensasinya. Sensasi. Buang duitnya di situ tuh. Iya. Sekarang yang paling banyak pertanyaan yang masuk ke DM gua dan Vira adalah emang tukang cupang, kita nyebutnya tukang. Iya, tukang. Mereka nyebutnya tukang. Karena kita disebut tukang kaos. Tukang, gua juga disebutnya tukang kaos. Mas. Ngeri. Nah, tukang cupang sekelas Manson Cupang Reot sebulan berapa penghasilan? Anjay. Jangan bohong. Jangan bohong. Nih nggak ada bohong-bohongan nih ya. Nggak ada Aduh, kok ketutup bohong-bohongan. Gue tangan pengen sih? tahu masyarakat kalau misalkan penghasilan terlepas ini mas, terlepas dari reseller lah ya, Iya. at least atau enggak, mungkin dari lelang dulu deh. Oke. Kalau gue ya di omset stabil gue dari jualan gue aja. Dari lelang dulu, nanti kan partai ada banyak. Dirjen pajak siap-siap. Dirjen pajak siap-siap. Oke, siap. Dari lelang ya. Lelang bingung Kak, kalau per bulan nggak pernah hitung ya. Yang jelas di atas 100 sih. Soalnya gue kemarin sehari aja 75 juta. Itu base omset sehari 75 juta. Nah, kalau base omset bulanan kemarin tuh bulan kemarin 156 juta. Cuman kayaknya bulan kemarin akan kalah dengan base omset bulan ini. Karena bulan ini lebih gila juga nih transaksi gue nih. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Orang tua gue juga nggak percaya. Karena iya, karena gue bisa beli ini beli itu dengan cash. Karena dulu waktu kerja gue semua serba ngutang bang. Oh iya, Bang Surat. Nah sekarang nih alhamdulillah kan dari cupang ini kayak misalkan gue pengen handphone. apa IP beli Ya, ini beli gitu. ya. Mungkin itu bentuk pembalasan gue di masa Yap, usaha gue dulu. yap, Dan itu pun yap. uang hasil gue dong. Ya. Yang Nggak salah dong. Yang bikin orang tua gue kaget tuh kemarin gue beli sapi buat kurban tahun ini. Itu dari cupang. Alhamdulillah. Itu orang tua gue sampai bilang ini beneran gitu. Ya bener pak, udah alhamdulillah aja syukurin. Udah gitu aja ya. Iya. Tapi ntar dibilang, woi Mas Raka main dukun nih. Pernah nggak lu dibilang gitu mas? Pernah, lu pakai ilmu apa gitu kan? Jualan bla 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 gitu. Bener. Kok jualan nyari duit gampang gitu kan? Tapi gue nggak ngira dia punya mainan dukun sih, enggak sih. Cuma atu senjata dia tuh. Coba lu ketawa. Nah, udah itu doang. Sebenarnya Itu doang. kalau masalah jualan tanya dukun banyak yang orang nggak sadarin. Sebenarnya ini bukan dari usaha aja. Kita itu berbagi. Oh ya. Berbagi itu di dalam usaha itu sangat Ya. pengaruh ya. Yes. Dan senjata pamungkas gue itu ya doa. Itu mas. Dan kalau ada yang bilang lu pakai dukun bla bla bla, gue sih cuma bilang lu jangan banyak protes, kalau nggak tahu proses. Gue cuma bilang kayak gitu doang. Yes tuh. Jadi jangan ngira ketika orang udah sukses lu seenaknya ngomong kayak, oh nih dukunnya. Dia nggak tahu proses kita Iya. soalnya. Giliran make di rame terus tiap hari lu kagak pernah bilang lu dukunnya apa. Giliran orang kita aja lu bilang begitu, anjing. Suwe, Karena- kesel gua. Ya itu, gue pengen patahin omongan-omongan dulu yang Iya kan mas? negatif. Nih misalkan contoh, kenapa make di rame sih mas? Dukun nggak? Mindset orang kan nggak mungkin ke dukun, berarti kan brandingan. Branding, sistem itu mereka Rapi, kualitas oke. kualitas oke. Nah, salah satu yang makin dia bikin, mungkin cara sudut pandang saya ngelihat bahwa dia punya ciri khas. Kenapa ya? Itu tadi. Ya kan? Orang ngelihat live-nya dia seru aja udah, happy kan? Happy kan? Happy. Nah, karena dia menghibur. Sampai ada yang kirimin kopi itu banyak dari Kalimantan, dari Aceh. Oh ya? Nih biar kalau lelang tuh melek terus sampai pagi, bilang gitu. Aduh, oke. Omset segitu sudah. Tapi paling boom tahun kapan mas? Paling boom tahun ini. Tahun ini ya. Tahun ini.
sekitar segituan lah. Sekitar segituan karena gue emang dari pertama usaha di cupang, gue dari keuntungan paling gue ambil 5-10% paling besar. Oh ya? Ya, gue tanam dan gue ada target di tahun sekian gue baru Panennya? panen bisa ininya gitu. Jadi memang konsisten dan tekunnya itu yang Tekun ya? susah kalau usaha. Oke, anjir. Oke, mantap. Tips dari Mas Raka untuk breeder pemula atau seller pemula? Kalau breeder ya, kalau Breeder. breeder jangan ragu ciptain ikan lah, ikan bagus karena di Indonesia ini nggak ada yang namanya lebih barang gitu. Kita selalu kurang. Dan nanti gue jual kemana kalau ikan gue udah banyak? Ya, itu pertanyaan tuh. Kalau di ikan sejauh ini sih ikan banyak, terus kualitas bagus, kita yang dicari, nggak usah kita yang nyari. Nggak usah ya? Dan untuk seller yang baru jual ya, jangan inilah kalau masih puasa sebulan 2 bulan nggak jualan mah jangan patah semangat gitu. Oh, karena mereka nggak ada ikan? Atau gimana tuh? Biasanya mereka bingung, mereka harus kemana gitu, jualannya harus gimana gitu. Apakah langsung ikutin tren Instagram live? Ya. Karena kan nggak semua orang yang mau dan bisa on cam kan? Ya. Karena Kayak kan gitu. gua aja tuh sebenarnya begini tuh grogi asli. Iya. Gue baru 2 kali ini gue maksudnya akhirnya nge-MC-in ya istilahnya. Itu tuh baru ini karena sebelumnya tuh gue nggak pernah mau. Jadi Itu kan susah gampang berarti Mas. susah. Sampai ada yang bilang lu kok jualan enak, ngomongnya apa aja tuh selama gua paling lama live itu 8 jam pernah ya. Itu rekor tuh. 8 jam rekor gua. Itu selama 8 jam ada aja yang ngomongin, ntar lu katain siapa, ngeledekin siapa gitu kan. Nggak habis bahan lu itu. Lu itu gimana? Belajar dari mana? Apakah lu lulusan sarjana? Gua sampai dibilang lu lulusan sarjana apa? Penjualan tuh namanya. Sarjana Marketing. market ya? Marketing. Lu sarjana market ya? Bukan. Gua cuma lulusan SMK Jasa Boga. Masa? Serius lu? Iya. Dan itu dikatain guru lu nggak bakal paling jadi tukang parkir. Si anjing. Jadi sebenarnya perjalanan gue emang gila sih. Tapi Gila. ilmu jalanan itulah yang nge-create lu jadi seperti ini. Tuh, gue sambil di sini ada nih minimarket ya. Gue jadi cleaning service di sana sambil pernah sambil ya kadang COD sekalian. Cuman di tempat kerjaan gue tetap profesional. Ketika jam istirahat ya gue keluar sebentar, gue COD kayak gitu. Sampai segitunya Mas. Sampai gue dari cleaning service, masuk di restoran, di hotel, akhirnya toko buku, terakhir toko musik sport. Iya, Nah, gue akhir ninggalin udah, gue ke Cupang aja karena udah stabil. Jadi prosesnya beliau ini sangat panjang, pernah jadi ya ibaratnya kayak babu. Iya. Sedih Sampai mas. Sedih ya. Sedih, tetangga lagi belanja lebaranan kan. Kang ngapain? Kerja om, kita ngepel. Serius lu. Iya cuma kan Gue kok terenyuh sih. kalau gue kan emang diajarin sama orang tua gue kan sukses itu nggak perlu orang-orang yang pakai dasi sepatu. Gue setuju kalau itu. Sukses itu kita bisa membahagiakan, mencukupi, membuat senang keluarga dan lingkungan sekitar. That's it, cukup. Kayak gitu. Jadi sedikit petuah nih, jadi untuk para breeder atau enggak seller cupang, jadi jangan mudah nyerah. Sabar, karena Sabar. kalau yang bilang sabar itu ada batasannya. Sorry, yang ngomong sabar ada batasannya. Mainnya kurang jauh, bro. Karena kasih sabar tahu, itu Mas. nggak ada batasannya. Yang membatasi diri kita sendiri. Wah, kok sama kayak ayah ngomongnya? Sabar itu yang membatasi diri kita Ya. sendiri. Dan ilmu tekun itu yang paling susah orang dapat dan nggak bakal didapetin di pelajaran atau ya sekalipun kuliah itu. Enggak ya. Karena dari diri sendiri kan. Lawan terbesar adalah diri lu sendiri. Diri sendiri. Thank you Mas Raka. Siap. Gue sudah diizinin mampir, terima kasih banyak. Sukses dan sehat selalu. Topinya makasih keren. Wih. Nih, pasti topi dan brandnya gue pakai live nanti malam. Wih. Pasti gue bilang, ini harganya berapa nanti Oh, DM aja. Jangan. Lu bilang ini harganya mahal. Karena cuman gua doang yang dapat ini, yang lain nggak dapat. Cuman Gitu kalau ya. ada viewer yang, bang itu topinya lelang dong, itu gimana? Wah, itu nanti kita ngobrolin lagi tuh. Nanti ya berarti kan? kita kalau mau lelang ajak Oh Mas iya, Raka. tapi lelang bukan lelang cupang. Bukan lelang cupang ya, brand. lelang Bukan brand cross ya. market. Itu belum pernah tuh kayak gitu. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah, tapi thank you so much. Sore ini udah diizinin main ke Manson Cupang Reot bersama tim gua juga. Terima kasih buat Mas Raka juga, sama tim juga. Pokoknya support terus lah lokal UMKM lah ya ibaratnya Mas ya. Betul. Jadi lebih bagus ikan Indo daripada ikan Thailand. Betul. Thank you. Kamu beli yang mana yo? Aku beli yang ini. Coba lihat. Aduh, berat cuk. Kelihatan. Awas, awas. Wih. Ada ungunya. Mas Raka, ini ada ungunya ya? Cantiknya.
Diambilnya pakai tangan. Pakai serokan dong. Ya. Nah, Mas serokan ada nggak Mas? Serokan. Oh iya. Ntar tangan gue yang ngedok. Mas lu aja Mas. Menyerah guys. Ini nggak susah cuy, gue nggak ngerti. Takut mati gitu loh. Beda sama tukang ciptain. Dah. Ntar dikat ya. Iya enak aja. Nge-cheat. Panas ya. Hidup lu ditiup. Ya, ini turtle dulu. Kayak apa ya? Ingatnya kayak apa?